Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah nih hari ini gue lagi ada di tempat terbaik sih gue bilang. Jadi ini perkenalkan di sendiri aja deh ya. Nih gue kalau nggak dikit itu nih Om Jov, cuma ternyata pas tadi gue ngobrol kan gue sini sama istri gue kan, terus bilang nih kayaknya kita ketemu sama Om nih. Kok bisa Mas Om gitu kan? Jadi nama IG-nya tuh Om Jov. Tapi ternyata pas gue datang buka kaca mobil ternyata oh masih muda bro. Om Jov tuh apa sih? Iya, jadi kan nama gue tuh Jovansa. Oh Jovan, bener Iya. ya? Bener namanya Jovan. Nama gue Jovansa. Hmm. Ya sering dipanggil Jo atau Jov. Yeah. Tapi gue lebih seneng dipanggil Jov sih sebetulnya. Sama teman-teman di Jakarta tadinya gue tinggal di Jakarta. Terus Sekarang tinggal di mana? di Bogor. Oh, kan di Bogor. Nah semenjak gue tinggal di Bogor, Hmm. ternyata teman-teman di Bogor tuh manggilnya Om gitu kan. Oh, bukan Kenapa gue bilang? Ya setahu gue Kang kan, gitu kan, Kang atau A gitu iya, kan. benar-benar. Loh kenapa Om? Gue bilang gitu. Ah. Kenapa sih Om? Ternyata pas gue tanya-tanya, ya di sini lebih akrab seperti itu katanya Oh, gitu. oke. Gue bilang Om Jov, ya better juga sih. Gue bilang ya udahlah jadi akun Instagram. Oke, Terus sih. kan, Jadi terjawab si awal sedikit ya. mulai. Gara-gara kenapa tuh Om Jov gitu kan? Temen bilang, gue manggil dia Om aja ternyata masih muda bro gitu kan. Iya. Masya Allah. Jadi Ya kelihatannya doang kayaknya muda ya. iya. Aku udah nikah sih? Udah. Udah nikah? Oh, Alhamdulillah. Masya Allah udah nikah juga ternyata guys. Jadi sorry nih. Jadi alhamdulillah iseng-iseng kebetulan sama-sama. Jadi beliau ini adalah salah satu host di satu podcast terkenal juga ya kan. Amin. Nah itu kenapa sih gue narik atau ngajak Om Jov ini untuk bikin konten bareng. Jadi kemarin lagi searching bareng, gue iseng lihat, nah ternyata ada salah satu konten podcast. Nah beliau ini bikin podcast tapi sharing itu bukan apa ya, bukan mungkin kalau kita beberapa ngeliat podcast lain di channel tuh ada yang sharingnya tentang kayak mungkin hantu. Iya. Itu ada rame lah itu, terus ada lagi yang sharing ya beberapa topik lainnya lah, tapi yang Om Jov angkat ini bersama tim adalah sharing tentang dakwah. Yes. Walaupun mungkin kalau teman-teman ngelihat kita berbicara soal dakwah ya Om, itu biasanya kan ngelihat salah satu ustadz duduk di mimbar atau duduk di tengah-tengah, sisanya belakang jamaah nih mendengarkan kan. Tapi Om Jov ini ngangkat bikin podcastnya itu lebih menarik, interaksi gitu kan. Jadi kayak gini aja, kayak podcast kita ngobrol biasa, tapi yang dibawa tuh sharing tentang agama gitu. Ada hikmah yang bisa diambil. Nah itu kepikiran, akhirnya gue nge-DM beliau dan responnya Masya Allah. Akhirnya bisa diundang buat saudara gue sih yang minta, bukan diundang. gue minta. Sama-sama sih gitu. Gue izin sama beliau, boleh nggak kalau ngajak Om Jov ini buat sharing bareng gitu kan. Masya Allahnya dapat tanggapan, respon yang baik karena ternyata beliau juga minta, ya udah kalau emang kita buat syiar, oke, let's go katanya gitu kan. Alhamdulillah hari Sabtu ini kesempatan buat datang ke sini gitu. Nah, gue mau tanya tuh gini Om, kenapa sih antum tuh milih podcast dan sharing tentang agama gitu? Karena kalau gue ngeliat antum, walaupun antum udah menikah ya, cuma ini ngeliat antum masih muda sih. Masya Allah. Ini mungkin baby face kali ya. Wah, berat ini mah kalau bilang Nah jadi gitu. apa ya, mungkin kalau ada anak muda sekarang kan ngeliat kalau bikin, ditanya nih, gue pengen bikin podcast atau gue mau bikin, gue mau jadi YouTuber, itu biasanya kan entah karena dance atau musik, terus ada yang bahkan mungkin mistis ya pokoknya macam-macam lah, tapi nggak ada yang bikin podcast, mungkin jarang ya, atau gue malah belum nemu bikin podcast, bikin channel itu yang isinya tentang sharing. Nah kenapa antum milih hal kayak gini, channel? kalau ditanya kenapa seperti itu, jadi buat gue pribadi nih, setelah gue mempelajari Islam, ternyata poros hidup gue ini adalah dakwah. Jadi apapun aktivitas gue, ya gue perlu memperkenalkan Islam, mensyiarkan Islam, mendakwahkan Islam. Dan alhamdulillah punya teman-teman yang memiliki visi yang sama seperti itu, punya satu pandangan seperti itu gitu. Nah terus kita cobakan gue gabung di Cinta Quran juga, dan di Cinta Quran tuh mengadakan survei gitu ya, survei tentang kajian-kajian online selama masa pandemi. Pertama naik banget, wah antusias banget deh masyarakat terkait dengan kajian online. Makin kesini itu makin turun kan. Wah kita mesti cari cara baru nih gitu. Gue baca-baca, oh ternyata selama ini orang sehari itu bisa 6 jam kurang lebih itu 6 jam mantengin sosial media, benar. which is itu YouTube, benar, gitu kan. Benar.
mana itu bisa YouTube, bisa semuanya lah gitu. Nah di situ kan muncul 2 pertanyaan. Apa yang dilihat? Apa aktivitas dia di sosial media itu kan? Bisa melihat sebuah tayangan yang baik, atau justru yang maksiat sekalian. Benar. Nah hadirnya Amazing People ini ya sebagai alternatif mereka ketika mereka mau berselancar di dunia maya. Ya ini insya Allah menyajikan hal-hal yang baik-baik, yang positif-positif gitu. Yang intinya sih ada edukasinya, motivasi dan juga inspirasi yang bisa diambil gitu ya dalam perspektif Islam gitu. Makanya kalau misalkan dibilang sharing, kayak kita udah pada tahu semua lah Deddy Corbuzier gitu kan. Nah itu kita banyak dapat insight dari podcastnya beliau gitu ya. Walaupun gak jarang juga sih ada beberapa tayangan yang gue nggak setuju sebetulnya gitu. Wah ini nggak perlu diangkat menurut gue gitu. Cuman diangkat juga sama Master Corbuzier kan. Ya kita dapat insight, kita akuin kita dapat insight. Tapi pandangan gue tuh cuma sebatas dunia. Gitu. Nah, gimana caranya mengemas ini bisa melampaui dunia gitu loh. Masya guys. Nah, jauh nih pikiran jauh. Nah, di situ gue bilang sama teman-teman, yaudah deh jadikan kita jadikan podcast aja, kita sharing bareng-bareng deh gitu. Kita sharing bareng-bareng sama narasumber-narasumber yang lain gitu. Angkat itu sharing teman-teman dan juga yang lainnya. Nah, temanya juga coba bikin universal juga gitu. Jadi kalau misalkan yang orang lain senang apa nih, misalnya orang lain senang misalnya dance. Cuman dance gue belum pernah bahas sih. Walaupun baru sebatas obrolan-obrolan dance. Ya dulu gue juga sempat ikut dance juga gitu ya. Jadi gue tahu enggak, gue enggak K-pop. Gue lebih ke hip hop sebetulnya. Gue lebih ke hip hop. Nah, dari situ gue agak tahu dan gue coba masukin insight. Cuman gue belum angkat. Insya Allah ke depan gue bakal angkat terkait dengan dance, hobi yang lain-lain. Terus juga kalau misalkan orang senang tentang mistis, mistis banyak banget nih. Banyak banget. Karena Indonesia setahu gue itu hal yang paling menarik. Padahal tuh kalau dibilangin udah kayak lu teknologi udah maju kan. Tapi tuh kalau ngomongin masalah mistis, tuyul lah, babi ngepet ya kan, Masya Allah sih, benar-benar kalau mistis luar biasa. Itu kan mistis banyak banget orang yang senang gitu ya. Nah, bagaimana perspektif Islam ketika membahas hal tersebut gitu? Kan secara Islam ini adalah agama yang sempurna, gitu kan, agama yang sempurna. Masa sih nggak ada bahasan terkait hal-hal yang lagi ramai sekarang gitu loh. Nah, di situ sih yang gue coba kulik. Oh ternyata Islam menilainya seperti ini. Nah itu bisa diangkat baru nih gue angkat terkait hal-hal tersebut, gue angkat di rubrik gue gitu. Nah itu sih sebetulnya intinya ya gue menjalankan poros hidup gue sebagai pendakwah. Nah ini teman-teman juga mesti paham ya, bedain antara pendakwah dan pengajar gitu ya. Jadi kalau dakwah itu mengajak orang mengenal Islam, mendekat kepada Islam dan taat dengan aturan-aturan Islam. Itu pendakwah, ngajak aja dia. Perkara dia mau apa enggak itu pilihan dia. Betul. Nah kalau misalkan dia udah mau, baru gue ngasih ke pengajar, yaitu asatidz yang. Berarti lu ada visi tertentu ya? Iya bisa dibilang seperti itu. Nah jadi kalau misalkan nanti kan teman-teman tertarik dengan tayangan gue dan coba tanya-tanya itu terkait dengan ruqyah, itu kan udah ada yang nanya-nanya tuh terkait dengan ruqyah, gimana sih caranya ruqyah ini, gimana sih? Lah gue nggak bisa ngajarin karena gue bukan kapasitasnya. Ayo gue kasih ke jatuhnya berarti antum mengedukasi kan. Jadi gue kenalin, gue punya ustadz nih, beliau paham dengan ruqyah misalkan gitu. Akhirnya ada seseorang mungkin nge-view terus ngeliat kayaknya gue tertarik deh pembahasannya tentang ruqyah. Itu apa sih ruqyah, dan akhirnya oke, gue cari searching mungkin konten dari si pemilik kontennya itu kayak antum akhirnya kayak aneh lah. Misalnya antum pengen tahu seperti apa sih, akhirnya baru ternyata ruqyah seperti ini. Baru antum arahkan ke ustadz yang ini gitu. Betul banget. Nah jadi kayak gitu sih sebetulnya. Intinya ya gue dakwah aja sih sebetulnya, sharing terkait dengan apa ya, sesuai dengan kapasitas gue juga sih. Jadi kalau nanti nih gue sampai sekarang nih masih belajar terkait dengan bisnis ya, terkait dengan bisnis, terkait dengan ekonomi gitu ya. Nah itu gue pelajarin tuh karena gue pengen ngangkat itu nih, rubrik itu. Cuman kalau gue nya belum paham ya gue nggak bisa banyak explore di situ. Ya gitu aja sih palingan. Intinya poros gue dakwah, apapun kegiatan gue ya gue
bakalan balik ke poros itu. Tapi kalau dari dakwah sendiri, kita ngomong bahasa dakwah misalnya. Antum sih tapi sebelumnya udah memang ketika sekolah dasar, SMP, SMA atau kuliah tuh masuk ada di dunia dakwahnya nggak? Enggak, bro. Nah, berarti sebenarnya tinggal dari kitanya kan? Dari kitanya aja kan? Iya. Nah makanya kadang-kadang kan kayak kalau gue nanya sama anak kecil nih, banyak lah anak-anak kecil di rumah tuh, terus ketika ditanya lagi nonton YouTube, kata-kata bosnya BTS, ya kan? Yeah. Blackpink, benar kan? Nah ketika ditanya, lu mau jadi apa sih? Gue mau jadi BTS, gue mau jadi YouTuber kayak si ini gitu kan. Tapi ketika ditanya, lu mau nggak jadi YouTuber mungkin atau tapi yang ngangkatnya tentang Islam, nggak paham dia, nggak ada yang tahu kan. Tapi mau apa yang mau diangkat juga mungkin nggak kepikiran. Tapi ketika makanya mungkin fase jatuhnya, fase ketika kayak kita sudah beranjak dewasa, kita terpikirkan ketika kayak antum bilang, poros gue di sini. Gue mau menjadi pendakwah. Mungkin gue bukan pengajar, gue pendakwah kayak tadi gitu. Itu bang, masya Allah sih, karena masih jarang banget ada konten terus isinya podcast yang sharing interaksi itu bisa ngangkat macam-macam kayak gini tuh. Iya. Itu luar biasa. Nah, ya, masya Allah, alhamdulillah. Kalau ya jadi memang jadi gini, poin plusnya lagi ketika kita mendakwahkan Islam, menyiarkan Islam ya di segala aktivitas kita dan itu jadi viral, tersebar di mana-mana, itu adalah sebuah kebaikan. Ketika kita wafat, itu akan mengalirkan pahala pada kita tuh. Nah itu yang gue pengen sebetulnya di situ juga gitu. Tentunya gak cuma gue sih, karena gue nggak berdiri sendiri, gue ada tim juga di belakang kan. Nah itu tim gue juga pengen mendapatkan hal demikian gitu. Masya Allah. Tapi ada gak nih? Gue sempat ngikutin Amazing Quran ya. Amazing People awal tuh kan belum ada AdSense kan. Ya. Nah, kayaknya baru-baru ini kan. Baru-baru ini tuh ada AdSense-nya. Ada gak sih dari antum terus dari teman-teman juga tuh terpikirkan sampai akhirnya gue pengen bikin viewers tinggi buat dapet itu gitu. Atau memang ya udah memang niat gue tuh untuk berdakwah. Toh kalau ada mungkin yang tadi AdSense segala macam ya jatuhnya itu bonus buat kita gitu. Karena kan buat kayak tadi balik lagi ketika anak-anak ditanya atau teman-teman ditanya gue pengen jadi YouTuber pasti gara-gara pengen tadi itu kan. Kita nggak munafik lah, kayak gue nggak munafik. Kalau dikasih memang ada bonus itu ya alhamdulillah bisa kita gunakan lagi, kita manfaatkan untuk dakwah lagi kan gitu kan. Nah cuma kadang-kadang niat yang kadang-kadang tuh salah kan. Itu pernah nggak sih terpikir kayak gitu? Jadi dari awal gue ngelurusin niat gue secara pribadi itu ya memang ini untuk kegiatan dakwah, jadi pure dakwah gitu. Malah tadinya gue pengen udahlah kita nggak usah di monetize gitu kan. Jadi cuman kan kalau nggak dimonetize nanti tayangan kita diambil dengan yang lain gitu lah. Kira dipakai sama orang lain, kalau mereka monetize? Ya mereka monetize. Sayang tuh gitu. Nah akhirnya ya udah dimonetize. Ya alhamdulillah sih itu dapat adalah income ke kita. Tapi balik lagi itu hanya hadiah. Nah ketika kita memulai sesuatu karena dorongannya itu karena taruhlah uang, taruhlah hadiah tadi gitu ya, monetas tadi, gue yakin sih nggak bakalan lama sih. Capek sendiri. Iya capek sendiri, yakin deh gue kalau kayak gitu. Karena tujuannya tuh udah itu gitu loh. Bayangin loh, ini gue dibilang beruntung juga ya, baru 2 bulan itu udah 130 ribu subscriber. Ya alhamdulillah sih, sebetulnya alhamdulillah ini dibilang beruntung. Coba bayangin kalau teman-teman yang mau terjun ke dunia YouTube, incernya itu monetize-nya itu. Wah itu kan nungguin subscriber naik gitu kan. Itu gua ngerasain sih. Iya kan. Gua ngerasain itu. Wah gua ngapain lagi, pikir panjang lagi, kepala otak lagi. Nah kesitu yang akan bikin capek. Apalagi ketika nanti algoritmanya itu, algoritma kan kita nggak bisa nyesuaiin. Berubah terus. Iya kan. Dari YouTube itu sendiri kan. Apalagi kalau itunya dari YouTube tiba-tiba down nih. Wah itu frustasi lagi tuh. Yang ada nanti pamit gitu. Ngomongnya sih pamit, tapi tau-tau nongol lagi gitu kan, cuma buat naikin viewersnya doang tuh. Nah nanti kan kayak gitu. Nah jadi menurut gue kalaupun ada AdSense atau monetize seperti itu, hadiah itu ya gue sikapi sebagai hadiah. Tapi juga gue perlu hati-hati karena memang tadi gue balik lagi bahwa poros hidup gue adalah dakwah, mensiarkan Islam. Jadi lifestyle gue mesti sesuai dengan Islam nih. Benar-benar. Nah kan
Nah, apa nih hukumnya ketika mendapatkan penghasilan dari YouTube ini gitu? Nah, ternyata pas gue pelajari itu kita perlu ada 3 pertimbangan nih di sini, 3 pertimbangan. Yang pertama, akad kita dengan YouTube itu seperti apa? Itu mesti clear. Yang kedua, produk apa yang diiklankan di kita kan? Nah, itu ternyata bisa diatur kan? Wah, nah itu bisa difilter kan? Gue bilang pas sama teman-teman, gue juga sebetulnya nggak begitu paham, cuman teman-teman yang lebih paham kan. Bisa gak nih seperti ini? Oh bisa, tapi per kategori katanya, per kategori. Oke, nah itu aman tuh. Terus produk apa yang diiklankan, terus bagaimana cara mengiklankannya? Nah ini di luar kuasa gue sih sebetulnya. Kalau misalkan mengiklan, kan nggak nyambung juga ya. Misalnya produknya produk mobil, tapi yang diiklankan adalah wanita seksi misalnya. Nah, itu kan nggak nyambung juga sebetulnya. Nah itu yang meminimalisir hal itu lah. Jadi gue bilang sama teman-teman jangan sampai hal ini bocor seperti yang kita nggak harapkan gitu loh. Bocornya maksud dalam artian ya tadi ada hal-hal yang dilanggar oleh yang dilarang oleh syariat gitu. Jangan sampai seperti itulah. Kita betul-betul meminimalisir. Makanya tuh konsultasi terus. Nah kan kebetulan memang pembina dari Cinta Quran Foundation ini adalah Ustaz Fatih Karim. Nah, jadi kita banyak konsultasi ke beliau tuh. Jangan sampai ntar gue pengen buka channel di Antum kan. Terus sebelum iklannya nih, kita udah siap-siap, wah kayaknya seru nih topiknya nih kan. Tapi iklannya nggak taunya malah munculnya kayak kredit motor, riba kan, kayak gitu-gitu. Padahal Ustaz Fatih kan nggak anti banget riba kan. Makanya kayak gitu tuh benar bisa difilter sih emang. Sebetulnya ya. Nah itu gue sedikit lega sih ketika tahu bahwa itu bisa difilter. Maka ya udah palingan yaitu gue sering ke teman-teman gimana cara filternya. Cuman hal apa aja yang perlu ditampilkan. Nah itu kita diskusi bareng-bareng sih alhamdulillah. Masya Allah. Gitulah. Jadi intinya jangan kita nih sama teman-teman tujuannya nggak meniatkan ke hadiah tadi. Betul. Nah itu ya udah statusnya hadiah aja. Kalau memang dapat alhamdulillah, nah itu bisa kita kembangkan lagi gitu ya untuk kenyamanan teman-teman ketika nonton acara kita. Dan juga kalau misal pun nggak dapat, mudah-mudahan tayangan ini tetap viral gitu dimanapun. Kayak tadi yang aku bilang, semoga bisa diamal aja buat Antum ya kan, buat teman-teman semua. Masya Allah sih, Masya Allah. Gue bilang poinnya tuh intinya pasti dakwah. Yang gue dapat semua dari pertanyaan utama dan kedua nih, semua ini dakwah. Jadi apapun aktivitas kita ya, yang pengen gue dapat, gue pengen berdakwah gitu kan. Karena kalau misalkan ditanya gitu, kayak tadi Om Jos bilang, ya memang poros gue tuh pengennya gue dakwah, gitu kan. Karena kalau nggak gitu mungkin hampa kali Om. Iya, karena kan kita udah paham ya. Jadi pas gue belajar itu, ya gue mungkin sama kayak teman-teman yang lain gitu ya. SD negeri gitu kan, SMP negeri, SMA negeri, kuliah juga nggak spesifik ke bidang agama gitu kan. Justru Institut Pengembangan Wirausaha, ya kan, yang nggak ada background agamanya juga. Berarti Antum usaha di sini bro? Nah, usaha bikin podcast berarti kan? Pengembangan, nah itu dia tuh. Nah jadi nggak ada background agama sama sekali, tapi karena ada orang yang mendakwahi, jadi gue bergerak untuk belajar tentang Islam. Nah ketika gue belajar tentang Islam, jadi kan gue tahu tujuan hidup gue tuh. Dari mana gue berasal, untuk apa sih gue di dunia ini, terus setelah di dunia ini gue mau kemana sih? Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik gue untuk ternyata gue tuh di dunia ini untuk apa? Pas udah dapat itu ya udah sih mau gimana ya? Gue fokus di situ gitu, fokus di tujuan gue gitu. Jadi apapun yang gue lakukan ya ini semata-mata untuk mendapatkan tujuan gue tadi gitu selama gue hidup di dunia gitu sih bro. Masya Allah. Intinya bener sih gue, mungkin kayak gue awal, jadi kalau dulu di dunia entertain mungkin ngerasanya gue pengen tenar, gue pengen hits, gue pengen dikenal gitu kan. Manusiawi sih. Iya manusiawi. Mungkin waktu itu belum ada zaman selebgram, belum banyak YouTuber, mungkin ya masih ada cuma nggak yang kayak sekarang. Nah pikiran saat itu buat mau naik tuh ya yang tadi dibilang, gue pengen terkenal, gue pengen hits. Tapi sampai akhirnya ya Islam sih. Gue pengen kayak masa gue begini-begini doang sih, pasti gitu kan, masa gue gini-gini doang. Akhirnya ya yang gue bilang sama ketika Om cari, gue pengen cari tahu Islam itu seperti apa. Akhirnya sampai pada akhirnya ya bikin channel kayak gini gitu. Itu Masya Allah sih, gue bilang nggak
karena nggak ada pikiran kayak kenapa sih gue nggak bikin, gue masih muda gitu, kita masih muda lah, kita masih muda, kenapa kita nggak bikin konten yang bikin viral? Kalau kali kemarin ada satu kalimat anjay, ya itu kan viral banget kan. Sampai gue akhirnya searching nih, gue pengen cari tahu keyword anjay isinya apa. Cuma ada satu konten bikin dia cuma ngucapin dong 100.000 kali anjay, itu viral. Dan gue mikir, ya itu semudah itu ya buat viral. Walau alam ya, itu hukumnya dalam syariat Islam diizin atau tidak ya? Mungkin ntar Om Jof yang jawab lah. Cuma buat gue pribadi, lu daripada ngomong anjay, kenapa ngomong astagfirullahaladzim? Masya Allah, gitu kan kayaknya lebih baik ya. Ada kalimat yang ini di luar. Nanti kalau lu ngomong anjay dipidana, ntar gue ngomongin dipidana gini. Kan nggak tahu kan? Cuma kenapa daripada bilang gitu banyak-banyak, mending ngajak teman-teman zikir, ya kan? Ya sholawat kayak gitu loh. Tapi kalau kontennya gitu malah nggak viral. Ya, karena itu dicari tantangannya gitu. di situ. Ya kan gue mikir kayak gitu kan. Kenapa sih lu harus ngomong kayak gitu gitu? Cuma ya mungkin tadi kayak yang Om Jof bilang, yang dicari apa? Gitu. Kalau viral ya mungkin ya gampang sih. Ada topik yang lagi hangat kita angkat aja itu. Cuma kalau Om Jof mungkin tadi niatnya di awal gue pengen dakwah. Gue ngerasain Islam tuh indah. Akhirnya gue juga pengen ngajak teman-teman tuh ngerasain hal yang sama sama gue gitu. Mungkin sense-nya beda, tapi caranya tuh beda, tapi punya kesamaan. Oh ternyata Islam Masya Allah seperti ini, kayak gitu kan. Itu sih luar biasa ya. Nah iya juga sih. Nah makanya kita juga perlu hati-hati juga ya dalam membuat konten gitu kan. Ketika kita memang mau terjun di YouTube gitu, jangan sampai konten yang kita bikin itu berisikan maksiat, dan itu viral. Itu yang bahaya. Antum bilang maksiat itu contoh seperti apa? Contoh kecil aja, yang paling kecil gitu. Misalnya gini ya, ngeprank. Benar. Iya kan? Ya ini kan lucu-lucuan aja. Iya, lucu-lucuan betul. Cuman apa hukumnya gitu kan? Apa hukumnya di dalam Islam ketika lo ngeprank seseorang gitu? Nah itu kan yang perlu kita kasih tahu, gitu. Yang perlu kita beritahu diri kita dulu sendiri sebelum kita buat konten itu, gitu. Ketika kita ngeprank, ternyata ada aturannya di dalam Islam. Kita nggak boleh menakut-nakuti, nggak boleh dan sebagainya gitu ya. Dan yang kedua lagi, kalau misalkan ngepranknya itu kan prank banyak ya lah jenisnya ya. Yang contoh yang paling viral itu yang ngasih sampah lah gitu. Ya, katanya itu sembako lah atau apa. Sembako gitu. Nah, itu kan udah ada unsur dusta di situ menurut gue ya. Menurut gue, Pak, ini sembako bla 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 bla. Pasti gue ngerasain, gue apa ya, membayangkan sih, Bro. Antum ngasih gue nih masa pandemi kayak gini kan. Yan, nih buat antum. Apa nih? Om, udah sembako buat antum. Pasti gue seneng kan? Gue buka di rumah ternyata ya Allah, sampah gitu kan. Nah, itu kan unsur dusta di situ. Walaupun kalau kata orang, ya ilah cuma lucu-lucuan doang. Cuma lucu-lucuan, yes, betul banget. Nah, cuman kan ada hadis dari Rasulullah, ketika kita berdusta untuk membuat orang tertawa, nah itu dilaknat atau apa gitu. Gue lupa nih redaksi hadisnya. Itu dilaknat atau apa gitu. Nah, itu kan nggak, artinya untuk membuat orang tertawa aja kita tuh nggak boleh berdusta gitu loh. Nah, jangan sampai ketika kita bikin konten yang melanggar syariat Islam, itu malah viral. Oh itu dosa jariah juga. Kalau tadi ada pahala jariah, itu dosa jariah juga gitu. Masya Allah. Berarti secara tidak langsung antum ngajarin kita buat kalau kita membuat konten baik itu di Facebook, Instagram atau di YouTube ya kan, itu harus difilter ya. Iya, filter banget lah. Kalau kita nggak tahu, mendingan jangan dulu gitu. Dan cari tahu biar sampai pasti, baru kita share gitu, posting gitu. Masya Allah. Itu apa ya? Banyak sih, insya Allah kalau gue bilang hikmah yang bisa diambil dari gua sharing bareng sama Om Jof itu luar biasa sih. Kayak mulai dari dakwahnya tadi, terus cara kita untuk memfilter apa aja sih konten lagi naik dan memang harus gua angkat, tapi bukan untuk mencari keviralan atau mencari viewers yang ujung-ujungnya duit. Ya, bukan. Nah, tujuannya itu yang perlu di ini sih. Kalau lo mau cari viral, ya nggak masalah juga. Karena konten kebaikan itu perlu viral juga, bro. Oh iya benar. Iya kan, konten kebaikan itu perlu viral menurut gue. Kalau misalkan yang viral itu yang itu aja, yang ini mohon maaf ya, gue banyak banget nih dapet ketika misalnya gue lagi nyari inspirasi lah, misalnya ya di Instagram, gue masuk ke explore, wah itu banyak banget. Itu kan nggak terkontrol tuh sama kita. Semua masuk. Iya. Masya Allah, udah ada yang joget-joget.
Tapi ini kan tujuannya apa lo joget gitu? Lo mau nunjukin apa sih? Nah itu kan itu nggak bisa kontrol banget. Kalau misalkan yang viralnya yang itu aja dan yang baiknya nggak viral, ya maka tontonan orang itu aja. Tontonan orang itu aja. Orang akan teredukasi. Nah itu malah itu yang jadi motivasi mereka buat gue pengen kayak gini biar naik. Iya, gitu. Nggak ada kepikiran gue pengen kayak Om Jov nih yang pengen ngangkat ustad atau teman-teman buat viral, itu nggak ada. Iya makanya kan ya jangan kayak gue lah gitu. Jangan kayak gue karena gue juga masih banyak ininya ya, masih banyak keliru. Kalau orang soleh gitu ya, intinya kita itu kan semua orang itu merugi sampai dia menasihati dalam kebaikan dan bersabar dalam menasihati itu kan. Nah itu yang penting kita jangan sampai rugi nih hidup di dunia gitu. Nah gimana caranya ya salinglah menebar kebaikan gitu. Kalaupun nggak bisa udah diem aja. Mendingan diam sambil belajar lagi. bikin kontennya kan bisa. Misalnya kayak teman-teman tuh banyak juga loh yang kreatif. Misalnya tausiah dari asatidz itu dibikin sedemikian rupa sehingga menarik, di-share sama dia, itu kan jadi konten juga sebetulnya. Iya benar. Dia cuman kreatif untuk bikin tampilan itu menarik aja, sampai akhirnya di-share viral misalnya gitu kan. Iya kayak 1 Minute Buster mungkin. Nah gitu kan, itu kan gitu bisa juga, itu kan jadi konten juga gitu. Walaupun, jadi intinya tuh kalau ketika kita mau dakwah, nggak identik kita yang berbicara bro, nggak identik kita yang berbicara. Intinya kita ngajak orang lah. Misalnya kayak lo nih, udah azan gitu, ada teman yang masih main PUBG misalnya, lu colek bro, sholat bro, nah itu udah dakwah bro. Nah itu perkara mau, itu perkara dia. Kita nggak bisa. Nah kewajiban kita hanya mengajak, bro, sholat lu bro, ayo. Nah, gitu. Misalnya kalau dia, ayo ya alhamdulillah, apa yang dia kerjakan itu dapat pahala juga loh buat kita gitu. Nah itu sesimpel itu sebetulnya dakwah gitu. Cuman momoknya jadi berat ketika kita memberikan barometer bahwa dakwah itu harus berbicara. Itu momoknya jadi berat. Layaknya memang ustadz dan guru-guru kita gitu. Itu udah beda jauh sih. Nah itu mah perlu pembelajaran lagi. Konteksnya udah jauh banget. Makanya dibilang tadi kayak Om Jov, ya mungkin Om Jov aja yang masya Allah tawadunya luar biasa ini. Gua bilang di sini ya Om Jov sedang berdakwah kayak gitu kan. Ini pure dia bukan Om Jov yang bilang, tapi gue yang bilang ya memang ini Bro Jov lagi sedang berdakwah loh. Walaupun memang jatuhnya ya mungkin ada narasumber sendiri gitu loh. Tapi tetap aja kalau nggak ada Om Jov, nggak ada yang, mungkin orang tersebut nggak akan naik, nggak akan cerita gitu. Mungkin kayak Om Jov punya teman yang punya pengalaman di riba misalkan kayak gitu. Terus kalau orang nggak tahu soal riba, kan orang juga nggak bakal tahu, nggak bakal kepo kan. Gue kerja di bank aman lah kayak gitu. Tapi mereka nggak tahu syariat dalam Islam tuh memang riba diharamkan. Ketika Om Jov ngangkat, akhirnya oh ternyata seperti itu ya, kayak gitu. Itu masya Allah sih gue bilang. Jadi alasan Om Jov yang tadi bilang gue pengen bikin konten itu adalah mencari amal jariah. Itu yang bakal gue poinin banget sih. Gue bakal insya Allah jadi motivasi juga lah. Dan mungkin sama-sama saling mengingatkan gitu. Mungkin kan kalau kayak di konten gue ada yang kurang baik, bisa diingatkan juga sama Om Jov, sama yang lain. Mungkin kayak tadi Om Jov bilang, ya kita sama muslim saling mengingatkan. Tugasnya seperti itu kan Om? Iya. Itu masya Allah. Kita ingetin aja sih sebetulnya sama teman-teman gitu. Ya memang ini banyak banget nih yang menuai pro kontra nih dengan kalimat seperti ini ya. Ya urus aja lah, urus sendiri gitu kan. Urus aja lah urusan sendiri. Iya memang betul. Neraka lo bukan urusan gua, betul banget. Dan surga belum tentu gua dapetin gitu. Tapi ada tugas gua hidup di dunia ini untuk ngajak lo dalam kebaikan. Nah itu loh yang perlu dipahamin gitu. Jadi ketika ada orang yang mengajak kebaikan kepada kita, gua awalnya juga orang yang menolak ketika ada pemuda-pemuda yang mendakwahi gue ya secara nggak langsung. Itu gue juga awalnya gue udah tahu ini kok ya. Karena memang dulu walaupun gue sekolah di sekolah negeri, tapi gue aktif dalam mengikuti kajian-kajian majelis taklim sebetulnya gitu. Cuman kan menurut gue itu pengajian majelis taklim seperti itu masih kurang. Kenapa? Karena masih tidak menggerakkan gue untuk mentaati apa aturan Islam gitu.
yang ada malah adu berargumen gitu, Iya. karena gue paham ini gitu. Jadi ketika ada orang yang datang, urusin aja lah urusan lo gitu, gue udah paham banget kok tentang ini, gue udah paham banget, gue udah ngaji seminggu sekali. Sombong. Nah itu kan, benar. itu seperti itu. Tapi ternyata nggak seperti itu bro. Ketika ada yang mendakwahi lo dan lo belum bisa melakukan itu, minimal lo mendingan minta doa aja sama dia. Ya, gue nggak bisa nih ngelakuin ini, doain aja biar gue bisa. Masya Allah. Walaupun itu beda pendapat dengan lo, itu. Nah itu lebih ahsan seperti itu mendingan dibanding lo udah urusin aja urusan lo. Nah itu enggak sih menurut gue, jangan seperti itulah. Kenapa? Karena memang itu tadi ya, orang sombong itu kan menolak kebenaran dan meremehkan orang gitu, merendahkan orang lain. Itu yang gue pahamin tentang sombong itu. Makanya jangan sampai lah kita menolak kebenaran dan juga merendahkan orang lain ketika orang mau men-share kebaikan gitu. Masya Allah. Gue pernah ketemu sama Kang Boni, Satani Boni. Handi Boni, oke. Ketemu sama dia. Lo mirip kayaknya ya. Itu sekian yang ngomong sih dia. Jadi gue pernah ngobrol kan, Kang, masa kemarin aneh ngobrol sama orang terus katanya tadi dia bilang urus aja urusan lu gitu kan. Dibalikin lagi sama dia gini. Yan, lu kalau bilang kayak gitu lu baikin lagi. Ya udah kalau gua nggak boleh ngurus urusan lu urusin gua. Oke. Oh iya ya, gua nggak boleh ngurusin si Om Jof, berarti Om Jof ngurusin gua dong. Padahal niatnya kan baik kan. Oh iya bener ya. Oh iya oke Kang, gua catat. Gitu. Ya kayak gitulah tuh, Masya Allah sih emang. Iya gitu kan. Dan juga ketika kita mencoba terjun di bidang dakwah, minimalisir baper lah. Benar. Itu minimalisir baper. Jangan sampai kita baperan. Karena apa yang kita sampaikan belum tentu diterima orang lain, ya kan? Lagi terkait dengan riba tuh, wah itu pasti kontra banget. Pro kontra itu parah. Iya, karena itu terkait dengan uang dan kita hidup di sistem seperti ini, sistem seperti ini gitu. Nah itu pasti kontra banget. Nah maka kalau kita udah terjun di bidang dakwah, jangan sampai kita termakan baper oleh perkataan-perkataan seperti itu gitu. Jangan sampai juga sih mungkin ketika kita berdakwah kita harus mengharuskan orang tuh harus mau sama kita. Iya. Kayak gitu. Gue ngerasa banget sih kayak gitu. Kalau kita mengharuskan orang mau sama kita, sama aja kita berharap kepada dia gitu. Menurut gue berharap dia untuk bisa mau sama kita. Nah itu pahit sih menurut gue kayak gitu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ali, bahwa Imam Ali pernah bilang, saya ini pernah merasakan seluruh kepahitan di dunia ini, dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Masya Allah, luar biasa sih gua. Nih pagi yang indah. Wow. Bisa datang ke sini, terus bisa sharing bareng sama Om Jof tuh luar biasa sih. By the way, gua klimis banget ya. Dari gua sama Om Jof sedikit sharing. Sebenarnya udah setengah jam sih Om, nggak sedikit juga ya? Nggak sedikit juga ya? Nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Ini mungkin ada ntar next lagi lah kita. Amin. Ntar biar gua aja yang main ke tempat. Oh Masya Allah. Kayaknya di sini aja deh Om, lebih asik Om. Jadi apa ya? Gue sih ngomongnya silaturahim. Karena silaturahim banyak lah manfaatnya. Banyak manfaatnya Insya Allah. Jadi mungkin next step entah bakal Om Jof yang mampir lagi di channel gua atau gua yang mampir di channel Om Jof. Amin. Itu banyak lah Insya Allah bakal. Karena tujuannya sama sih. Kayak yang gua ngobrol ke Om Jof dengan lapang hati, Om Jof bilang, "Hayo mau apapun itu asalkan ada syiar itu gua oke." Itu sih. Amin. Paling gua ya saling mengingatkan ya Om Jof. Iya. Kayak gitu aja. Dari Om Jof sendiri ada nggak pengen disampaikan sama teman-teman? Mungkin sebagai apa ya, bakal next step nih YouTuber, selebgram kayak gitu ada nggak sih pengen disampaikan dari Om Jof? Oke, teman-teman, buat teman-teman semua yang berniat untuk terjun ke dunia YouTube, ya kita memang paham bahwa di dunia YouTube itu menggiurkan sekali hadiahnya gitu ya, tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan kita. Gitu. Kenapa? Karena tidak akan bernilai ya ketika tujuan kita hanya sebatas itu. Sebatas kalau di dalam kitab tuh tujuannya tuh himmah madiyah namanya. Hanya bertujuan kepada uang gitu. Kalau nggak ada uangnya kita nggak akan ngelakuin gitu. Nah itu jangan sampai seperti itu teman-teman sekalian. Tapi perlu ada sisi spiritualitas gitu sebetulnya. Apa yang kita lakukan itu perlu ada sisi spiritualitasnya gitu. Ketika kita mau bikin konten, baik itu di YouTube, Instagram, Twitter,
Facebook atau apapun itu gitu ya, tulisan bahkan. Nah maka selipkan niatan kita untuk sisi spiritualitasnya gitu, mencari ridha Allah gitu. Loh itu kan yang Islam, kalau yang non Muslim gimana? Yang non Muslim tadi antum perlu pikirkan dari mana antum, dari mana antum berasal gitu ya, siapa diri antum sebenarnya, mau apa sih antum di dunia ini, Anda mau ngapain di dunia ini, dan setiap orang yang ada di dunia ini pasti mati, dan setelah mati Anda akan kemana gitu loh. Dan apa hubungannya dengan apa yang kita lakukan di dunia ini gitu. Nah itu sih palingan sharing dari gue ke teman-teman semua, buat mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, Masya Allah. Ya, mungkin buat konten kali ini, di konten gue insya Allah cukup dulu kayak gitu. Tapi nanti di balik layar bakal ngebahas-bahas lagi. Amin, Masya Allah. Luar biasa sih Om Job nih. Jadi ya kalau ada kata-kata yang salah baik dari gue pribadi atau Om Job, gue minta maaf semuanya. Pasti ada kesalahan berasal dari diri kami minta maaf. Bila ada yang benar, semua atas izin Allah ya Om. Iya, semua atas izin Allah. Tetap sama kayak yang lainnya, gue bilang tetaplah berucap yang baik. Insya Allah dari ucapan tersebut akan jadi doa juga buat teman-teman semua. Dan tetaplah berprasangka baik, karena Allah seperti apa yang kalian prasangka. Lu mikir Allah itu baik, Allah luar biasa, Allah akan beri yang terbaik buat kalian, kayak gitu. Oke, akhir kata gue pamit. Om juga pamit Om. Siap. Mau pamit kemana Om? Nggak pamit, balik lagi. Oke, gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.